Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, ribet banget ya pakai gini-ginian. Enggak. Iya, ini pantesan ini nih yang saya pernah ngerokok begini, ini nggak ada kabelnya tapi bisa bagus juga ya. Hebat teknologi. Kajian kita sampai mana kemarin ya? Ada yang ingat nggak? Hah? Tentang apa ya? Tentang apa kemarin itu? Zuhud ya. Kan kemarin etika jadi orang miskin. Kelanjutannya masih dalam bab itu, Fadilatuz Zuhdi, keutamaan zuhud, wa haqiqatuhu, dan hakikat zuhud. Zuhud itu kalau arti yang letterlek itu benci, tidak suka itu. Ada hadis, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Pakai zai, kalau pakai jim berusaha artinya ijhad, mujahid. Kalau izhad artinya jauhi atau benci. Kenapa zuhud dalam dunia itu penting? Karena kita itu, wa ma ja'alallahu li rajulin min fi jawfin wahid min qalbaini fi jawfin wahid. Jadi seseorang itu nggak bisa punya dua hati dalam satu job itu. Kalau konsentrasi kita ke barat, maka timur akan terabaikan. Konsentrasi kita ke bawah, atas akan terabaikan. Hidup itu dunia dan akhirat itu. Alam yang kita lalui udah banyak, diantaranya ada alam arwah, meskipun kita nggak sadar waktu itu. Tetapi ini Al-Quran bilang alastu birabbikum qalu bala. Itu waktu masih alam arwah. Kemudian sekarang di dunia, yang paling pokok kehidupan manusia itu adalah akhirat nanti. Tapi ini harus dilaluin untuk sampai pada akhirat. Makanya disebut akhirat itu artinya terakhir. Kalau dunia itu juga nggak disebut pertama, tapi yang dekat. Kenapa dekat? Sebab pemberitaan atau kita melakukan sesuatu, perbuatan baik atau buruk, ya di tempat yang sekarang dekat dengan kita ini. Waktu yang dekat dengan kita disebut dunia. Kemudian setelah kita habis kontraknya, kontrak kita habis di dunia ini, entah kapan nggak tahu ya, kita bayarnya berapa dulu. Ada yang udah batuk-batuk, ngeklek masih hidup aja, ada yang masih gagah, tahu-tahu nyelonong duluan. Itu kita kembali pada alam yang disebut barzakh. Barzakh itu pemisah
barzakhul la yabghiyan, ada di Al-Quran. Barzakh, air tawar, air asin jadi satu, tetapi enggak itu. Ada lautan itu yang sebelah sini air tawar, sebelah sini air asin, tapi enggak nyampur gitu. Barzakhul la yabghiyan. Kalau menurut fiqhul lughah, barzakh itu alamun baina alamain, suatu alam di antara dua alam, yaitu alam dunia dan akhirat. Jadi kalau kita meninggal itu jasad kita yang dikubur itu. Roh kita itu pindah ke alam barzakh itu. Dan pada saat itu roh kita itu, mata kita semakin tajam, telinga kita juga semakin tajam pendengarannya. Al-ana kasyafna anka ghita'ak fabasarkal yawma hadid. Sekarang aku buka tutup matamu, maka pandanganmu menjadi tajam. Jadi kalau orang sudah meninggal itu ngelihat yang masih hidup, ngelihat. Ente udah punya bini sih ya. Kalau belum itu jangan nyari bini yang cakep-cakep dah. Ntar kalau kita meninggal duluan, bini kita kawin lagi kan sakit ya, panas. Ada itu murid saya yang habis dengerin saya ngaji begini, pulang ke rumahnya marah-marah. Nggak jelas, tapi istrinya bingung, Mas kok marah-marah? Kenapa sih? Itu Kiai Ali cerita, katanya kalau orang sudah meninggal masih bisa ngelihat. Pokoknya kalau gua meninggal lu kawin lagi, gua bacok suami kamu. Udah mati mau bacok. Betul, bahkan ada hadis yang telinganya orang yang sudah meninggal itu lebih tajam. Oleh karena itu Nabi Muhammad pernah menancapkan 2 pelepah korma itu karena dia mendengar di dalam kubur itu ada yang menjerit-jerit tersiksa. Memang ini alamnya alam gaib, nggak bisa dirasionalkan, sulit. Seperti untuk merasionalkan malaikat itu ada di mana, itu udah nggak bisa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit aja. Nah, di alam barzakh ini disitulah ada kesengsaraan atau kenikmatan itu. Jadi istilah siksa kubur, nikmat kubur itu bukan di kuburan. Ntar ada pertanyaan mungkar nakir kalau di dalam secara syariat itu setelah 7 langkah yang mengantarkan orang mengubur itu, maka datanglah malaikat mungkar wa nakir gitu. Itu bahasa untuk orang umum sebetulnya. Coba pasangin mic dah, ntar kalau ada yang meninggal pasangin mic di kuburannya, pengen tahu ada nggak suara menggelegar itu. Nggak ada. Sebetulnya pindah ke alam yang itu seperti kok bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Setan itu bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat setan. Kalau secara rasional Tuhan curang, nggak adil. Kita dikasih musuh yang paling berat adalah setan, aduh mubin. Tetapi kenapa setan bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat setan? Itu ini kan curang. Pokoknya kita punya musuh, dia nggak bisa ngelihat kita kan enak tempeleng aja, plak, dia bingung kan, sodok hidungnya, tes, nggak ngelihat dia, kaget-kaget doang kan, curang. Tapi setelah saya pikir-pikir lama, oh iya, ini rahmat juga dari Allah. Saya gak bisa bayangin kalau kita bisa ngelihat setan gitu, mau makan digodain oleh dia, berantem dulu sama dia ya, akhirnya gak nafsu makan. Yang repot malam Jumat baru kedakar-kedeker, mau ngapain lu katanya, waduh. Jadi kita nggak bisa lihat setan juga, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setan itu penting juga tuh. Adanya, nggak ada setan, ada yang jadi polisi,
nggak ada yang rebutan jadi RT RW, nggak ada persaingan, timbul stagnan. Jadi hidup itu bersaing antara baik dan buruk, hak dan batil, sehat dan sakit. Nggak ada sakit, berantakan juga. Lagi makan tahu-tahu kelepek mati gitu, nggak sakit lagi gitu kan repot juga ya. Lagi jalan, lagi ngajar begini kelepek lah, ya mati gitu ya. Jadi dokter nggak laku nanti. Dokter nggak laku, rumah sakit bangkrut. Kalau nggak ada sakit, kalau ada sakit kan ada itu gitu. Jadi sampai saya pikir terus ada sesuatu yang kelihatannya remeh, tapi kalau itu hilang itu bisa berantakan hidup. Apa itu? Ngantuk. Ngantuk itu nikmat dari Allah. Makanya saya kalau murid saya pada ngantuk, saya nggak marah gitu. Enggak marah, soalnya nikmat dari Allah, dan siapa yang suka tidak suka orang mendapat nikmat dari Allah berarti dia hasud gitu. Jadi kalau murid saya itu saya ngajar pada ngantuk, saya diam aja dah, paling saya lempar sendal gloprak gitu. Bayangin kalau tidak ada ngantuk, lagi nyopir ngebut atau tidur geletak, itu mobil bisa nabrak kemana-mana ya. Yang pesawat juga sama, lagi makan begini terus kelepak tidur lah, harus ada ngantuk itu. Ngantuk terus apa, jadi siap-siap semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak sia-sia kau menciptakan semua ini. Makanan yang tersedia ada yang kita suka, ada yang enggak suka, ada yang rasanya asam. Sebelah saya kan ada nama Pak Zulkifli itu, hafal anaknya masih segini nih. Saya kasih jeruk, udah dibuka terus dicobain, terus ayah nggak mau katanya, nggak doyan. Baru ngomong masih kecil sih, belum sekolah. Kenapa nggak doyan? Itu dari mbah katanya, memanggil saya itu mbah. Jeruknya bau ketek gitu. Bingung dia, jeruk bau ketek maksudnya apa? Bu, oh anak kamu bilang jeruk bau ketek maksudnya asem. Ibunya sering nyium itu, nyium kalau dia belum mandi, nyium, keteknya bau asem gitu. Jadi mau bilang jeruknya asem, dari jeruknya bau ketek katanya. Nah, belum bisa menerjemahkan itu. Jadi semuanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hidung ada bulunya, itu kalau bikin saringan kayak motor itu kan harus diganti itu ya. Ini enggak kan panjang ya, potong gitu semuanya. Jadi semuanya nih ada alis, ada hidap. Ini juga untuk menjaga kita jangan sampai bisa melihat setan. Kalau Bapak buang nih alis, buang hidap, Bapak bisa melihat setan. Kalau nggak percaya Bapak ngaca, setannya Bapak sendiri. Kayak setan. Jadi semuanya ya Allah, yang pahit, yang manis. Kopi kalau asam gak enak kan ya, kopi ya pahit. Jadi tergantung sebetulnya. Saya jadi kesel banget sama si itu Bokir dulu, terus sama si itu, sama siapa, sama si Mali apa sama siapa ya dulu tuh, kesel banget ngomong itu. Ya Allah katanya, saya nangis. Kenapa sedih? Gagal saya usahanya. Kenapa? Saya beli bebek 2000, suruh mandi, jeburin ke kali, ngambang semua katanya. Kalau orang Betawi kalau ngambang itu udah mati gitu, ngambang semua. Saya juga gagal katanya, saya nanam pare 2 hektar, gagal, pahit semua katanya. Tapi memang begitu, kalau satu rasa nggak enak juga. Cabai rasa duren, bawang rasa duren, wah semua enak. Jadi semua bermacam-macam itu adalah rahmat dari Allah. Makanya janganlah alergi dengan perbedaan, sebab tidak ada perbedaan, tidak ada keindahan. Bahkan tidak ada perbedaan, tidak ada kehidupan. Coba bunga putih semua, bosan, terus dirangkai begitu. Itulah hidup.
tinggal kita bagaimana mensyukurinya. Zuhud, benci. Tetapi tidak berarti bahwa Islam ngajarin kita untuk menjadi orang miskin, enggak. Yang penting bahwa apa yang kita miliki jangan ditaruh di dalam hati kita. Kalau ditaruh dalam hati kita itu, kita susah hidup itu. Pergi kemana-mana ingatnya, waduh, yang di rumah, waduh, jangan-jangan dikunci belum, waduh, terus enggak tenang gitu. Mau tidur juga sama, jangan-jangan ntar malam ada maling nih, jangan-jangan ada rampok. Udah, serahkan saja kepada Allah, dikeluarkan dari hati kita. Ingat, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali memang yang sudah jadi catatan Allah untuk kita. Jadi ikhlas kepada Allah, tawakal. Kalau malam sudah mau waktunya tidur, ya udah, lupakan semua, zikir kepada Allah, udah tidur. Kalau masih di sini, itu kita nggak bisa konsentrasi pada yang lain. Saya pernah, beberapa orang pernah lewatkan dari itu jalan kaki, terus kamu tadi lewat mana? Ngelewatin itu Sungai Kalibaru. Iya. Akhirnya banjir apa enggak? Enggak tahu. Iya, meskipun kita kadang lewat itu jembatannya yang kecil itu, karena konsentrasi kita enggak ke situ, kita enggak tahu. Lah, konsentrasi kita itu enggak bisa dibagi dua. Pamanya mikirin ini juga enggak fokus tetap. Jadi kalau konsentrasi kita untuk masalah dunia terus, maka terlupakanlah akhirat. Padahal itu sangat penting. Maka bagaimana kita gunakan dunia kita itu, justru kita konsentrasikan untuk menabung, invest di akhirat itu. Sebetulnya Allah kasih banyak hal, enggak mesti harta aja, untuk bisa mencapai akhirat itu. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, surga, kampung akhirat asalnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu dari dunia. Jangan lupakan gitu kalau dunia itu. Sekarang kita introspeksi, kita kemudian kita inventarisir. Allah memberikan apa pada kita? Banyak banget. Tangan dari tubuh kita aja, tangan, kaki, mata, semuanya itu di situ ada surga, di situ ada neraka. Di tangan kita ada surga, di tangan kita ada neraka. Maksudnya tabbat yada abi lahab wa tab. Jadi sepertinya tangan Abu Lahab itu celaka karena akibat perbuatannya itu, tangannya itu dia menjadi masuk neraka. Jadi di dalam diri kita, mata kita, cari surga di mata kita, gunakan untuk hal-hal yang positif. Telinga kita, tangan kita, jabatan kita, kendaraan kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, semuanya di situ ada surga, ada neraka. Di mana ada setan, ada malaikat, ada surga, ada neraka, ada positif, ada negatif. Itulah hidup. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik pada tetangga, insya Allah itu jalan untuk menuju surga. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada tetangga kita atau orang lain, insya Allah itu jalan neraka. Dulu pernah ada seorang wanita yang kalau malam tahajud terus, kalau siang puasa terus. Tetapi layak manu jaruha bawa iqaha. Tetangganya enggak aman dari kejelekan mulutnya. Mulutnya itu nyap-nyap terus ngomong. Tanyakan bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, hiya finnar. Dia masuk dalam neraka. Jadi salat kita, puasa kita, zakat kita itu harus bisa membentuk karakter kita, merubah
diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang soleh, mendekati malaikat dah. Sebetulnya kita akan lebih hebat daripada malaikat kalau kita menjadi baik banget itu. Tapi kalau jelek, lebih dari setan kita tuh. Makanya ada syayatinal jinni wal insi, setan-setan yang terbuat dari jin dan manusia itu. Jadi di situ harus ada ruh, ada konsentrasi. Salat la salata liman la tanha salatu anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada artinya salat bagi orang yang salatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Salat ayo judi terus, menipu orang terus, enggak ada artinya itu. Puasa juga sama. Kamin shaimin la yasalahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Zakat juga sama. Itu semuanya itu harus membentuk karakter kita untuk menjadi orang soleh. Gampangnya begini, para nabi dah. Para nabi itu ada yang enggak yang jahat nabi? Enggak ada kan ya? Enggak ada. Semua contoh-contoh yang Allah contohkan al-anbiya wal mursalin itu pasti orang-orang baik semuanya itu. Lah kita mengikuti iqtida bihim kalau pengen mendapatkan segala, di antaranya zuhud. Tapi ada memang zuhud itu bukan harus sana ya, bukan harus miskin itu. Nabi Sulaiman itu pernah khuyira Sulaiman baina al-ilmi wal jah wad dunya. Nabi Sulaiman pernah disuruh oleh Allah memilih ilmu, pangkat, apakah dunia. Dia pilih ilmu, maka ditambahlah pangkat dan dunia oleh Allah. Itu dalam cerita itu katanya istrinya sampai 1000 istrinya 1000. Dulu belum ada aturan dan mungkin yang lahir banyak perempuan mulu dulu ya. Jadi mungkin ada hikmah gitu, biar mungkin yang lelakinya pada berantem mulu karena memang waktu dulu masih itu istrinya sampai 1000, menggilirnya 3 tahun sekali ya. Kata teman saya itu kemarin itu 3 tahun sekali. Jadi kalau gilir pada istri yang pertama udah perawan lagi, 3 tahun ditinggal, perawan terus. Enggak begitu. Segitu banyaknya enggak ada dalam hatinya. Dunia itu enggak ada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Bahkan itu Nabi Sulaiman bisa dengar suara semut. Kalau orang sekarang cobalah, jangankan orang biasa, profesor, doktor akan bilang itu orang gila, itu masa ada paham negara semut. Falamma ataw ila wadin namli qalatin namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qaliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Jadi Nabi Sulaiman sampai Wadin Namli itu pokoknya jurang yang banyak semutnya. Kata pemimpinnya, semut-semut masuk ke dalam lubang kalian, jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sedang kalian gak tahu. Jadi bisa berucap semua. Makanya kalau para aulia yang sudah jadab-jadab, kalau kata kita orang gila gitu ya, suka ngecaprak ngomong di jalanan, itu kadang-kadang juga termasuk itu. Sebab lagi tajalli sifatilah al-kalam. Kalau sifat Allah kalam itu menampakkan pada seseorang, maka seluruh yang ada itu bisa bicara. Paling ngomong sembarangan aja gitu ya. Ini Al-Quran. Jadi wa min syai'in illa yusabbihu. Bagaimana itu?
ayatnya lupa itu. Pokoknya nggak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih kepada Allah, tetapi kalian tidak ngerti, tidak paham tasbihnya. Yusabbihu ma fis samawati wa fil ard. Bertasbih semuanya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi zuhud, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jangan kau panjangkan matamu, jangan kau panjangkan kedua matamu. Maksudnya sampai ngeliat tuh pengen diantah banget gitu, pengen banget. Orang kalau orang buta dari kecil nggak tahu ya, tapi kalau butanya udah gede kan udah ada memori yang pernah dia simpan waktu dia belum buta itu. Biasanya keinginan seseorang itu ingin sesuatu itu karena terlihat atau terdengar atau tercium. Pokoknya bau durennya nggak ada gitu, pengen duren. Atau mendengar orang bakso, belum melihat baksonya kita suka gitu. Atau melihat, tapi di sini yang biasa umumnya itu melihat yang membuat gairah itu. Wala tamuddanna ainaka, jangan kau panjangkan kedua matamu. Maksudnya ngelihat sampai ila ma matta'na bihi, pada apa yang kami buat senang dengannya, azwajan berupa istri-istri, minhum dari mereka, zahratal hayatid dunya, itu bunga-bunga kehidupan dunia, linaftinahum fihi, untuk aku menguji mereka dalam hal itu, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, sedangkan rizki Tuhan kamu lebih baik dan lebih abadi. Jadi nggak usah mikirin dunia. Kenapa kau di sini sebutnya azwajan aja, azwaj, bukan mobil, memang belum ada mobil waktu itu ya, atau bukan onta, tapi azwaj itu memang keinginan dasar pokok lelaki itu. Jadi kebutuhan kita pada perempuan atau istri itu lebih utama sebetulnya. Jadi enggak ada lah lelaki itu yang merasa cukup banget punya istri satu, itu enggak ada. Kalau jujur enggak ada itu. Paling mungkin karena takut sama yang tua, atau orang tua kerjanya lebih bagus daripada kita gitu. Bukan yang tua, istri kita, jadi kita semua orang pengen sebetulnya, cuman nggak ada keberanian. Tapi ada yang hebat juga. Saya pernah lihat tukang beca istrinya 3 gitu. Kita juga sebetulnya bisa, bapak-bapak bisa pak, bisa, harus semangat kita. Cuman jangan banyak pala pilih gitu. Seperti saya ini, saya menghayalin BCL sampai sekarang kagak dapat. Sehari ini enggak kesampaian. Udah yang biasa aja gitu, latihan. Jadi jangan yang mahal-mahal dulu ya, jangan cakep dulu gitu. Kalau punya mobil tuh takut nabrak gitu, latihan pak. Ya yang di mana kan, di Sukabumi, yuk kita ke sana aja sama-sama. Tidak usah begitu kata Al-Quran. Itu hanya kesenangan dunia, zahratul hayati dunia, bunga-bunga dunia, untuk aku uji mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, rizki dari Tuhan kamu itu lebih baik dan lebih abadi. Itu biasanya memang kita susah itu. Kadang-kadang kita sudah punya taman bagus, tapi melihat rumput di halaman rumah tetangga lebih hijau aja. Itu karena kita tamuddanna itu, karena kita memanjangkan mata kita. Makanya kalau lihat yang begitu-begitu cepat merem gitu, kejedot merem. Itu akibat ngelihat itu. Insya Allah kalau kita buta kan nggak bisa kita tertarik sama perempuan tuh pertama dari
dari anunya, dari postur, dari cantiknya apa itu gitu. Tapi kalau kita merem itu kita nggak tertarik. Wah, suaranya merdu, jangan-jangan hidungnya pesek ya kan ya, menjadi kan enak. Mata yang lebih membuat pertama tertarik tuh. Makanya di sini Al-Qur'annya wala tamuddanna ainaika, jangan kau panjangkan. Pak, udahlah, teman saya hebat banget, saya nggak sebut namanya tapi ente kenal. Kan marah-marah istrinya ya, karena ya istrinya dengar-dengar kali dia ada suka ya main-main doang, sebetulnya enggak itu, tapi dia kan malu, mungkin marahin kan. Saya mah katanya itu godain dia, seneng dia itu supaya saya nafsu sama kamu, katanya gitu. Soalnya dianya kan nggak ada di sini, yang ada kamu, jadi saya nafsuin. Pinter banget ya begitu tuh. Itu Pak mana tadi yang biasa kerja di Lapido, siapa dah? Lapido bukan apa dah? Iya. Atau Pak itu mana, siapa yang kerja di Pemda, siapa? Bali. Ya. Iya, kenal dia. Tapi saya nggak sebut namanya, nggak enak. Namanya A juga pertamanya. Setelah A terus S terus E terus F. Pak Asep kenal dia, Pak Asep. Nah, itu begitu. Udahlah, kata Nabi, kalau kamu melihat sesuatu di jalan, udah cepat pulang. Nggak beda gitu. Yang di sana sama yang di sana nggak beda. Asal udah lemes juga, udah ngantuk, tidur dah. Ya udah, nggak usah banyak pikiran gitu. Kalau punya anak udah konsentrasi pada anak, bagaimana anak kita supaya menjadi orang sukses, menjadi orang soleh. Udah nggak usah macam-macam dah, nggak usah macam-macam. Belum tentu cantik itu menyenangkan. Nyatanya artis banyak yang cerai, ya kan ya. Belum tentu. Udah. Yang penting kita punya istri bukan orang yang pintar nyari duit, ya kan ya. Pusing kalau istri kita pintar nyari duit, kita taruh di mana aja ketemu mulu duit. jangan punya istri yang pintar nyari duit, sampai di kaos kaki ketemu juga. Baji Tarsan itu ditaruh di kaos kaki. Ada pertanyaan, silakan dah. Ini masih pengantarannya. Ya, silakan jemaah sekalian, banyak waktu untuk pertanyaan di sesi kedua ini. Soal tuh nanya, ya pokoknya masalah agama, insya Allah kalau bisa saya jawab langsung. Ada, silakan. Ya, itunya juga belum datang, itu bubur kacangnya belum. Udah siap Pak yang di depan. Masih jam 5:30 ya, tapi udah terang. Saya ngelihatnya kesudah. Kasihan Bapak, mungkin nih hari libur kan mau ada kerja bakti atau apa, belum sarapan, dengerin saya ngomel mulu kan, puyeng juga. Udah silakan gantian deh. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah dah, ngopi yuk. Kelihatannya pada ngantuk, mau diomelin orang tua, diomelin. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk kajian kita pada hari ini bersama dengan guru kita bersama Al-Mukarram